Banyak tenaga medis mengalami pengalaman gaib di rumah sakit. Kejadian-kejadian ini sulit dijelaskan secara ilmiah. Seperti yang dibagikan oleh seorang dokter di unit gawat darurat di sebuah rumah sakit di Jawa Timur. Kisah mistis ini menjadi perbincangan di TikTok, di mana dokter bernama Isna Cahya berbagi pengalaman yang mengejutkan. Pada suatu malam, dokter Isna sedang bertugas ketika seorang pasien korban kecelakaan lalu lintas dibawa oleh mobil polisi. Yang mengejutkan, pasien tersebut memberikan respon meskipun telah dinyatakan meninggal selama perjalanan menuju rumah sakit. Aku pernah pas jaga malam di IGD, datang pasien baru laki-laki dibawa sama Pak Polisi dari mobil patroli. Terus aku bilang ke pasiennya yang lagi berbaring buat benerin celananya karena melorot ke bawah. Celananya dinaikin sendiri sampai posisi celananya bener. 5 menit kemudian, aku baru tahu ternyata itu pasien DOA, kecelakaan dan MD. Cerita Dr. Isna dikutip dari video TikTok @isnacahya17. Death on arrival adalah kondisi di mana pasien tiba di rumah sakit dalam keadaan telah meninggal. Dr. Isna berpendapat bahwa fenomena seperti ini sungguh tak logis dan sulit diterangkan dari segi medis. Iya, nggak logis karena kok pasien yang sudah lebih dari 30 menit meninggal sudah ada kaku mayatnya. Kok bisa hidup dan benerin celananya? Menurut saya nggak masuk akal. Kalau saya dalam keadaan capek pun jelas-jelas di awal celananya emang melorot. Waktu saya lihat kedua kalinya celananya sudah dalam keadaan baik, kata Dr. Isna saat diwawancarai Detikcom Senin 3 Oktober 2023. Kejadian gaib seperti ini menurut pengakuannya bukanlah hal yang jarang terjadi. Setiap tenaga kesehatan paling tidak pernah mengalami pengalaman serupa sekali selama bertugas. Sepanjang saya mengenyam pendidikan dokter, sampai sekarang itu beberapa kali terjadi. Bukan cuma saya, tapi juga rekan sejawat juga pasti mengalami hal yang sama, ucap Dr. Isna. Tentu saja Dr. Isna merasa cemas dan ketakutan dalam situasi tersebut. Namun di tengah semua itu, ia juga merasa terbebani dan bertanggung jawab untuk tetap menjalankan profesinya sebagai dokter dengan penuh dedikasi. Prioritas utamanya adalah bagaimana memberikan berita duka kepada keluarga pasien. Selain itu, Dr. Isna juga mendampingi banyak pasien yang mendekati kematian. Dan ia pernah mendengar cerita-cerita bahwa beberapa pasiennya melihat arwah anggota keluarga yang telah meninggal dan berbagai pengalaman lainnya. Kita sudah nggak panik, harus tenang gitu. Ada yang cerita didatangi sanak keluarga yang sudah meninggal. Terus saya juga pernah lihat tiba-tiba pintu terbuka padahal tipe pintunya berat. Di situ lagi rame-rame jaga malam. Pernah lihat kursi roda jalan sendiri. Nakes-nakes pasti mengalami minimal sekali gitu, cerita Dr. Isna. Jadi nggak hanya pasiennya yang takut di rumah sakit, nakes juga merasakan hal yang sama. Cuma kan kita nggak bisa bikin panik dengan cerita ke pasien tentang hal mistis di sini. Nanti pasiennya nggak sembuh-sembuh, malah minta pulang, sambungnya. Dr. Isna meyakini bahwa dalam beraktivitas di media sosial, ia dan rekan-rekan seprofesinya senantiasa mengikuti pedoman etika profesi. Menurutnya, ada 3 prinsip utama yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan ketika berinteraksi di platform online. Pertama, kita akan bekerja di bidang kesehatan ya. Dari segi pakaian yang kita gunakan untuk bersosial media itu juga harus diperhatikan. Kita nggak mungkin pakai baju seksi, apalagi untuk mengedukasi pasien. Kedua, memberi edukasi pun nggak boleh asal comot di Google. Kita kan tenaga kesehatan, harusnya lebih tahu daripada itu. Ketiga, tetap merahasiakan lokasi kejadian dan identitas pasien. Terus juga komunikasi ke orang yang melihat konten kita, itu juga harus diperhatikan kata-kata yang kita lontarkan. Pungkas Dr. Isna.